Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dengan Siti ya. Memang betul setiap orang kepingin dilahirkan dengan sempurna ya. Tidak kepingin cacat. Tidak apa-apa cacat tapi mata hatinya bersih ya. Daripada sempurna seperti Jokowi, seperti Prabowo, jauh daripada Gus Dur ya. Seorang Jokowi memang sempurna ya, tapi kita sama-sama melihat punya mata dan punya telinga ya. 10 tahun menjadi presiden, apa keistimewaan dari Jokowi, seorang pengkhianat PKI yang berdarah dingin ya? Adakah memberantas korupsi? Adakah seorang Jokowi berani mengeluarkan undang-undang perampasan aset? Tidak. Adakah seorang Jokowi 10 tahun menjadi presiden mengeluarkan undang-undang para koruptor dihukum mati seperti mana negara-negara maju yang lainnya ya? 10 tahun Jokowi menjadi presiden menciptakan generasi korupsi. Anaknya semua, mantunya, ponakannya korupsi, bahkan Jokowi sendiri korupsi. Seperti Gibran, Kaisang, Kahiyang, Bobi, ponakannya Jokowi sendiri banyak korupsi. Menciptakan generasi rusak bejat, mengajarkan undang-undang ada di duit, nyogok KPK, nyogok hakim, nyogok jaksa, nyogok kepolisian, nyogok KPU, nyogok Mahkamah Agung. Kita sama-sama punya media sosial ya, harus membuka mata. 10 tahun Jokowi jadi presiden, ada menciptakan istana pelacuran IKN dan tempat penyelundupan hasil korupsi batu bara dengan kroni-kroninya ya. Jangan lihat sendiri ya, undang-undang di Indonesia ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mana yang ada duit, walaupun maling, pembunuh, mafia tanah, pemalsu dokumen bisa menang oleh karena nyogok hakim, nyogok jaksa, nyogok kepolisian. Jadi Indonesia ini tidak ada gunanya mendirikan kepolisian, mendirikan pengadilan, KPK, KPU, Mahkamah Agung dan sebagainya ya. Oleh karena instansi-instansi seperti itu milik orang elit dan penguasa yang rakus jabatan dan rakus serakah kuasa ya. Jadi di sini saya juga rakyat kecil ya, rakyat jelata, merasa merajalela semenjak Jokowi 10 tahun menjadi presiden, merajalela koruptor, merajalela penipuan, merajalela pembunuhan misteri, merajalela mengajarkan nyogok sana nyogok sini untuk menyelamatkan tidak di penjara ya. Apabila generasi tetap memilih orang yang plonga-plongo bodoh, lebih-lebih anak cucunya Jokowi, anaknya Prabowo, sudah pasti akan bejat negara ini, ambruk. Musuh kita adalah koruptor, musuh kita adalah orang yang tidak jujur, yang tidak amanah, yang lupa Allah, lupa malaikat raqib dan atid sebagai CCTV, lupa waktu disumpah dengan Al-Quran. Dia sempurna tapi picek mata hatinya, picek melihat rakyat, picek mematikan undang-undang KUHP. Jadi sebagai rakyat kecil memang tidak bisa untuk memberantas korupsi, tidak bisa untuk menegakkan keadilan, tidak bisa untuk menghidupkan undang-undang KUHP, melainkan doa rakyat kecil. Ya Allah, mudah-mudahan para pejabat, wakil rakyat, dari kepala desa sampai presiden, instansi-instansi seperti kepolisian, pengadilan, KPK, KPU, MK, yang pernah disumpah dengan Al-Quran tapi tetap korupsi, dan yang menerima sogokan dari korupsi, mudah-mudahan ya Allah minta diputar roda kehidupan ke bawah,
berikanlah azab yang besar sampai 7 turunan, berikanlah musibah bencana yang besar sampai 7 turunan, berikanlah tsunami yang besar keluarganya masing-masing, yang para koruptor, yang tidak jujur, tidak menang, seluruh Indonesia, agar Indonesia ini ada manfaatnya, mendirikan kepolisian, mendirikan pengadilan, mendirikan KPK, mendirikan KPU, mendirikan Mahkamah Agung dan instansi-instansi lainnya ya, agar generasi bangsa bermunculan yang jujur dan amanah. Banyak rakyat menengah ke bawah, anaknya pinter-pinter, pandai-pandai, kuliah tinggi-tinggi, S1, S2, bahkan sampai master, dokterandes, merangkap-rangkap ya, jauh daripada anak-anak Jokowi. Katanya kuliah di Singapura tapi plonga-plongo, pidato saja gagap. Biasanya anak kalau kuliah di luar negeri, apalagi di Singapura adalah komunikasi memakai bahasa Inggris, berarti BI-nya, bahasa Inggrisnya bagus ya, speakingnya bagus, tapi bahasa Indonesia saja pelagak, tidak tahu untuk disampaikan. Saya nggak tahu lah pendukungnya yang sekolah tinggi-tinggi cerdas-cerdas itu akalnya seperti apa sampai mendukung gajah. Tahu nggak gajah itu? Gajah itu lambang negara Thailand, beragama Buddha. Ya, kenapa tidak pakai lambang kambing, kancil gitu loh yang ada di Indonesia. Jangan memakai lambang negara orang. Jadi kita sebagai rakyat kecil memang merasa terzalimi, tidak membela rakyat, para penguasa ya. Jadi kita berdoa seluruh Indonesia, mulai dari kepala desa sampai presiden, di kementerian, di anggota DPR, di kejaksaan, pengadilan, mana yang pernah disumpah dengan Al-Quran tapi tidak jujur dan amanah, tetap korupsi, dan yang menerima sogokan dari korupsi ya, cepat diputar roda kehidupan ke bawah, dipersulit urusan dunia, diberi bencana, musibah, azab, tsunami yang sebesar-besar, berikan hancur sehancur-hancurnya keluarganya masing-masing sampai 7 turunan. Oleh karena menciptakan korupsi, menciptakan tidak jujur, menciptakan undang-undang, ada KUHP, ada di duit, tidak bersih, tidak amanah, tidak jujur. Jangan sampai para koruptor, anak pejabat, mana instansi apa yang pernah korupsi, jangan sampai bisa menguasai di negeri ini, agar anak-anak yang cerdas, pandai, yang jujur, amanah bermunculan ya. Jangan sampai membunuh karakter-karakter orang yang jujur. Justru orang yang jujur seperti polisi, hakim, jaksa yang jujur dimutasi ya, kadang dipecat, kadang ancaman dibunuh. Itu susahnya Indonesia apabila penguasa yang tidak jujur, yang serakah rakus dengan kuasa. Mudah-mudahan ya Allah, walaupun Jokowi sempurna, punya mata, punya telinga, tapi buta mata hatinya, tidak melihat masyarakat menengah ke bawah. Dia hanya memperkaya sendiri. Kekayaan Indonesia semua dikorupsi anak-anak Jokowi, seperti nikel, pertambangan batu bara. Kalau Indonesia tidak ada yang korupsi para elit, rakyat dapat gaji. Sebab Indonesia itu kaya, nikel ada, batu bara ada, minyak ada, sawit ada, perikanan ada ya. Jangan melihat orang dari sisi cacatnya, tapi mata batinnya bagus. Orang makrifat daripada Jokowi, orang PKI, tidak punya dasar agama, berdarah dingin
Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan doa saya dikabulkan sama Allah. Minta kun fayakunmu ya Allah, panjenengan jungkir balik